Kota Bandung terkenal karena keindahan dan ragam budaya yang terkandung di dalamnya. Namun, pada tahun 1955, nama Bandung mendunia karena menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika dan Rusia berkembang menjadi dua kekuatan yang saling bersaing hingga memicu Perang Dingin. Dunia pun takut Perang Dunia akan terulang kembali. Kondisi inilah yang melatar belakangi Presiden Soekarno melahirkan ide pentingnya solidaritas negara-negara Asia Afrika untuk melawan kolonialisme. Akhirnya, diputuskan tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika akan diselenggarakan di Bandung, Indonesia. Ini merupakan konferensi internasional pertama dalam sejarah yang disponsori dan diselenggarakan oleh negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diikuti oleh 29 negara, di antaranya Afghanistan, Arab Saudi, India, Republik Rakyat Cina, dahulu Tiongkok, Jepang, hingga Yordania. Nelson Mandela Muda pun turut hadir. Konferensi Asia Afrika inilah yang kelak mengilhaminya menjadi pemimpin besar Afrika Selatan. Gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Presiden Soekarno lalu mengubah namanya menjadi Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action! O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian, kronjongmuziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 Konferensi Asia Afrika. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Sejarah, saya Naila. Aku Anissa Rania. Hari ini kita berada di titik 0 Kota Bandung nih, yaitu di Jalan Asia Afrika Bandung. Betul banget. Hari ini kita di sini bukan mau jajan, bukan mau foto-foto sama hantu juga. Iya, benar banget. Jadi kita hari ini mau masuk ke mesin waktu ke tahun 1955 nih, Nay. Betul. Nah, di gedung sebelah ini yang kita duduk di sini, ini tuh dulu katanya jadi pusat perhatian banget nih di seluruh negeri. Bahkan di luar negeri juga. Iya. Nah, kenapa ya? Kenapa ya? Kayak kita harus panggil yang lebih expert dari kita nggak sih? Iya, yuk. Boleh dong. Masuk Kak. Halo. Hai. Boleh dong perkenalannya satu-satu. Perkenalkan, nama aku Chandra Fauzan. Saya Fadil Fauzan. Saya ada di Mas Surya. Nah, jadi buat jawab pertanyaan kita, kayaknya kita harus masuk ke dalam ya, Kak? Iya. Oke, ikutin yuk. Ayo. Sekarang aku penasaran banget deh sama Bandung Walk ini. Maksudnya gimana sih? Mereka jalan-jalan gitu? Bisa dibilang iya. Nah, Bandung Walk ini sebenarnya acara ataupun seremonial dari setelah kejadian konferensi Asia Afrika. Nah, para bangsa-bangsa kita itu dan para perwakilan dari bangsa Afrika melakukan kegiatan bersama, yaitu Bandung Walk. Nah, kalau sekarang itu namanya Car Free Day yang dijalankan di Braga gitu. Car Free Day. Begitu. Tapi kabarnya kan logistik itu susah banget masuk ya, karena Ya. Indonesia baru 10 tahun merdeka kan? Iya, benar. Nah, kalau soal itu, maka dari masalah itu, makanya para bangsa-bangsa Indonesia ini menjalankan namanya Bandung Walk, begitu teman-teman. Next kali ya? Yuk. Boleh.
penasaran nggak sih Bapak Soekarno tuh lagi ngapain di sini? Penasaran banget nih. Nah, ini tuh adalah puncak dari deklarasi Konferensi Asia Afrika yang dimana Bapak Soekarno mengatakan kalimat menggunakan bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak kalimatnya apa? Yang pidato itu ya, Betul. Coba kamu sebutin kalimatnya. letting you Asia and Africa be born. Betul. Kamu ngerti nggak artinya apa? Ngerti artinya tapi nggak tahu itu tuh. Oh. Banyak apa sih? Jadi arti dari situ itu mengatakan bahwa kolonialisme itu adalah bisa menjadi alat untuk pengembangan ekonomi, tetapi juga dapat perubahan dari suatu budaya. Maksudnya apa? Kolonialisme itu ketika kita Eropa menduduki Indonesia contohnya ataupun Afrika, mereka dapat mengembangkan ekonomi demi kepentingan mereka sendiri ataupun tempat yang mereka tinggali, atau bahkan merubah tradisi ataupun sebuah seni yang dimana dia itu mengatakan, ada yang mengatakan kolonialisme itu bisa mengatakan rasis ataupun juga dapat menjajah yang lainnya. Maka dari itu Bapak Soekarno ini menyatakan bahwa dalam deklarasinya mengatakan bahwa kolonialisme itu harus rata. Maksudnya apa? Harus bersikap positif demi negara lain dan juga negara dirinya sendiri. Begitu. Gila sih, yang di sini beda banget. Terus hasil nyata dari sidang itu apa sih? Nah, hasil nyata dari konferensi ini, Pak Soekarno itu mengatakan bahwa harus ada 3 yang dijunjung tinggi, yaitu integritas, lalu wilayah, pembagian wilayah, dan juga ideologi yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, disitulah terjadilah bentuk kedamaian dan juga konferensi ataupun rapat yang dapat mendamaikan setiap negara. Interesting banget ya. Betul sekali. Kita lanjut. Boleh? Ayo. Halo teman-teman. Kalian tahu nggak sih ini itu apa? Geosintik kan? Iya, jadi pada masa Konferensi Asia Afrika, para media massa itu menggunakan mesin ketik ini untuk membuat pernyataan atau pers ke dunia global dan internasional. Bisa dibilang ini itu alat komunikasinya pada zaman Asia Afrika, Konferensi Asia ini dimulai begitu. Berarti Bandung waktu itu beneran jadi pusat informasi ya? Benar banget. Jadi Konferensi Asia Afrika ini karena bisa dibilang ini itu konferensi komunikasi secara internasional yang paling pertama, jadi bisa dibilang Bandung ini alat komunikasi bagi dunia begitu. Berarti kalau misalkan zaman dulu Twitter pasti hashtag Bandung Conference itu bakal trend setiap hari sih. Iya gak sih? Benar banget sih, iya sih. Terus semua dokumennya juga tersimpan tapi di sini. Iya, jadi para media massa itu menyimpan berapa ratus juta untuk menyimpan informasi ini dan membagikannya secara internasional gitu. Iya. Luar biasa banget ya, ternyata banyak banget detail spesifik yang baru kita tahu hari ini nih. Ayo. Kalian namanya siapa dan asalnya dari mana? Salim dari Bandung. Saya dari sini. Apa alasannya kalian datang ke sini? Ada tugas untuk ini ya. Bisa. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kalian ambil setelah kalian masuk ke museum ini gitu? Ada yang saya ambil banyak ini sejarah-sejarah yang gitu yang udah lama. Banyak lukisan-lukisan gitu. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir, worth it gak sih kalau museum ini tuh direkomendasiin ke teman-teman atau ke orang lain gitu? Worth it banget. Kalau boleh tahu kenapa? Nah, bagus, terus kayak unik juga ya. Ya. Makasih.
Everybody's falling in love and I'm falling behind. My name is Ambra. Ambra. Yes. My name is Anissa and I'm Naila. Nice to meet you both. Yeah, nice to meet. first, what makes you interested in coming here to this museum? I work in international relations, so for me, the non-aligned movement was a very important part of the history of this region and of the world. So I'm quite fascinated to come and see where it took place. Have you heard about the Conference Asia Africa before coming here? Yes, Oh. because I study international relations, so we have studied in the past a lot of these big meetings that had a lot of impact on global multilateralism. Right. Yes. What do you think about Indonesian role in Asia Africa in this conference? Well, I'm learning more about it, but I think Indonesia played a pretty significant role. And I think even today, Indonesia plays a big role in ASEAN and in BRICS and in a number of other multilateral organizations where its role is very important. So I hope it continues to show leadership in multilateral organizations. Okay, the last, would you recommend this museum to international visitor and why? Absolutely, it's great. The photos and the artifacts are really interesting, and the history. So far, I haven't finished seeing it yet, but so far I've really enjoyed the history, and the English translations are great. Oh, yeah. Well done, which I really appreciate because I haven't learned Indonesian, so I appreciate the effort to help me understand. So I really appreciate. I think it's a great museum, and I'm looking forward to seeing the rest of it as well. Thank you so much for that. Thank you for your time. Nice to meet you. My pleasure. Good luck with the rest of your project. Thank you so much. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi KAA itu bukan cuma sejarah, melainkan mental dari rakyat Indonesia untuk menciptakan kedamaian. Betul banget. Jadi kalau teman-teman datang ke Bandung, jangan lupa ke Museum KAA ya. Gak kerasa nih udah jam segini lagi. Aku Anissa Rania. Saya Fadil Mas Fauzan. Saya Adeli Mas Surya. Saya Naila. Saya Senang Ranggo Fazan. Izin pamit undur diri. See you. Ayo. Dan ya, sinyo danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Duang ya, sinyo danoni, kami ini sudah berhenti. Duang ya, sinyo danoni, besok main lagi. Dan yang sinyo danoni, kami sudah berhenti, besok main lagi.